simak aja dulu. Dicampur aduk. Kalau Anda baca kitab Al-Baqarah aja, sapi betina, Anda pusing teman-teman. Semua nama nabi itu ada di situ dan loncat-loncat. Jadi antara ayat mereka telah ubah namanya seperti yang tadi. Kalau tidak ada fitnahan, lakunya seperti keledai liar ini, tidak akan ada perintah Allah yang seperti ini. Ceritakanlah Muhammad kembali cerita Ismail. Yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kedatangan satu video di mana judul daripada videonya itu Gempar Zubiyatul tegaskan Al-Quran tidak kronologis dan tafsir-tafsir ulama awal tidak kredibel. Tiru Bible. Tiru Bible? Bagaimana itu yang maksudnya tiru Bible? Bukankah Bible kalian kalau kita meninjau bahwa di dalam Bible kalian menyematkan seorang anak manusia itu jadi Tuhan? Lalu Al-Quran mengatakan laqad kafara alladzina qalu huwallahu Isa bin Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan. Lalu dalam hal ini yang namanya tiru, contoh saya meniru bapak saya dengan cara melompat dan jongkok, maka prosesi saya nggak mungkin bersalahan dong. Nggak mungkin yang saya lakukan adalah ngakang ataupun prosesi yang saya lakukan koprol, nggak mungkin. Karena esensi daripada kata tiru yaitu menyematkan segalanya apa yang ada di belakang untuk dihadirkan ke depan. Apakah kalian akan meyakini bahwa arti kata tiru itu gini? Ketika Yesus tidak mengatakan dirinya itu adalah Tuhan, lalu dimantapkan di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan qala inni Abdullah, bahwa dia hanyalah hamba Tuhan, dan di dalam kitab kalian itu disebutkan dalam Kisah Para Rasul 3:13 Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Justru ini apa? Konfirmasi bahwa umat-umat yang akan datang yang menuliskan dengan tangan kejinya dengan sosok berbeda daripada siapa Yesus yang sebenarnya. Bukankah Yesus mengatakan, dikatakan oleh Yesus, waspadalah terhadap penyesat. Ingat, kata waspada itu berarti mewanti-wanti ada sesuatu yang akan terjadi ke depan. Maka apa yang terjadi? Al-Quran datang bukan merevisi. Al-Quran datang memberitahukan kejadian sebenarnya. Karena itu murni datang daripada Allah. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga yang tahu segala keadaan yang ada di bumi. Makanya datanglah Al-Quran untuk memberitakan segalanya. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita lihat videonya. ini teman-teman, makanya kalau Anda baca kitab sapi betina Al-Baqarah, yaitu campur aduk semua. Dia tiba-tiba cerita mengenai Musa loncat ke Yusuf loncat ke Yakub loncat ke Nabi Isa. Itu semua nama Nabi itu bisa ada tuh di kitab sapi betina. Dan Anda tidak tahu ini anaknya siapa, asal usulnya siapa, kalau Anda tidak memakai referensi di luar Quran. Ya, jadi tidak diceritakan secara urut dan kronologi. Seperti mixing, jadi benar ya, seperti kata Christian Prince, kayak salah. Berarti dia mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak mixing. Arti tidak mixing bisa kita lihat ya di dalam kisah Al-Baqarah. Segala rasul disebutkan ya, beda kali dengan Bible kami itu secara tidak langsung ya. Misalnya kisah Yesus ataupun kisah Pilatus ya kan, nah itu aja ya, garis keturunan dan semuanya. Tapi kalau Al-Quran kalian bisa lihat bagaimana Al-Quran kalian, dimana Al-Quran kalian dalam Al-Baqarah itu semua kisah Nabi ada di situ, yang itu tidak nyambung katanya. Itu katanya pemirsa, kita simak aja dulu. Kalau dicampur aduk, kalau Anda baca kitab Al-Baqarah aja, sapi betina, Anda pusing teman-teman. Semua nama nabi itu ada di situ dan loncat-loncat. Jadi antara ayat satu dengan ayat di atasnya itu nggak ada hubungan nih. Ya, cerita Yakub kok tiba-tiba Israel balik lagi ke Musa. Ya, tiba-tiba cerita Nabi Isa. Nah, ini nggak secara kronologi. Ini kalau nulis buku, ini nilainya itu nggak bisa dapat bagus karya sastranya. Kenapa teman-teman? Karena tidak kronologi cara penulisannya. Nah, kalau Quran ini hanya berdiri sendiri, kita nggak bisa tahu ini Adam yang mana ini. Adam siapa? Ya. Kemudian Yakub siapa? Harun siapa? Musa yang mana nih? Ya, ada banyak Musa gitu, ya. Kisah-kisah yang tidak ada di dalam Quran itu kok bisa sejarahnya
muncul di tafsir Jalalain, di tafsir Tobari, di tafsir Ibnu Katsir. Dari mana sampai tahu? Nah, mereka menanyakan nih, ini Ibnu Katsir dan para ulama ahli tafsir dari mana tahu kisah-kisahnya ini? Dari mana tahu kisahnya? Kan mereka juga manusia. Nanti kita akan bongkar dari mana taunya. Kan mereka juga manusia. Kenapa mereka tahu kisah-kisah daripada Ibrahim, kisah-kisah daripada Ismail? Tiba-tiba muncul kisah itu, yang itu jauh berbeda daripada apa yang tercatat oleh sejarah, apa yang tercatat oleh Bible kami. Menunjukkan apa? Ini Quran sedang menceritakan sesuatu yang nggak pernah diceritakan. Nah, itu fitnahan mereka. Simak lagi. Cerita tentang Elias, cerita tentang Elisa, dari mana taunya? Kok sampai tahu bahwa istrinya ada keluarga Yohanes Pembaptis, Yahya, yang namanya Asba atau Elizabeth? Padahal di Quran nggak ada kata Elizabeth. Kok sampai muncul nama Elizabeth? Dari mana coba? Ya dari Bible. Dari mana lagi kalau bukan dari Alkitab? Tapi kalau itu sudah dikutip oleh Ibnu Katsir, orang tidak lagi membahas Ibnu Katsir dapatnya dari mana. Coba lihat di tafsir-tafsir di umum mengatakan ini ada di tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, yang judulnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, juz sekian, halaman sekian. Terus dapatnya dari mana Tabari? Lo kenapa sumber yang dikutip Tabari kok ditolak, dituduh palsu? Padahal dia ngutip. Nah, apa namanya itu? Dugaan mereka bahwa Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, dan imam-imam lainnya saat menjelaskan kisah-kisah Israiliyat yang memuat kisah Isa dan Musa, diduga oleh mereka itu dikutip daripada Bible dan dikutip daripada Torah, ya, ataupun Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Lalu kenapa setelah kemudian dikutip mereka jahat sekali, udah kisahnya ngutip, setelah itu mereka justru mengatakan ini palsu, Bible itu palsu, ya, apa namanya tuh, ini Perjanjian Lama, Perjanjian Baru udah dipalsukan, udah dicampur-campur. Nah, itu yang mereka tanyakan kepada kita ya teman-teman ya. Ntar lagi kita jawab. Dari yang palsu tadi, ngutip dari yang dituduh palsu tadi. Saya ngomong tapi sambil nada guyon. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sebelum kita lanjut, mari kita jawab. Nah, apa yang harus kita jawabkan, teman-teman? Bahwa yang harus kita ketahui dulu, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Itu harus kita tahu dulu. Al-Quran itu info datang dari Tuhan. Sama seperti kita adalah orang yang tahu tentang satu kejadian. Misalnya kita datang kepada teman, kita ngomong kepada teman, kejadian yang sebenarnya itu gini, ya, kejadian yang sebenarnya itu gini, di luar apa cerita yang pernah kau dengar dahulu. Kau dengar kan bahwa dia ngomong gini, bahwa yang ngambil punya kamu dia kan? Bukan dia, tapi si ini. Nah, kita ceritakan satu sosok tuh, tapi si ini. Nah, misalnya kita namanya Rudi, itu si Rudi, coba kamu lihat pas dulu si Dimas pergi bersama Rudi, kamu ingat nggak dia ngomong apa? Dimas ada di situ. Oke. Pas dia bersama Dimas itu kan dia saat itu pergi ke rumahnya si Yanto masuk ke situ. Nah, kan kamu ingat waktu itu Yanto titipin kunci kepada kamu. Ya. Setelah itu kamu pergi kan ke tempat warungnya Wak Limah, masuk Wak Limahnya. Oke. Apa kata Wak Limah? Wak Limah itu curiga sama temannya Rudi yang namanya si Amar. Masuk lagi kisah si Amar. Oke. Maka esensi daripada Al-Quran sama seperti itu. Ini yang telah mereka catatkan di dalam Bible mereka. Ini yang telah mereka catatkan, telah mereka tuliskan, yang mereka memfitnah para rasul. Contoh dalam kitab kalian. Sosok Nabi Lut yang dipandang mulia oleh kami, yang dipandang mulia oleh kita, Nabi Lut adalah orang nabi dan rasul. Dalam kitab mereka, teman-teman, mereka menceritakan bahwa marilah kita beri ayah kita anggur agar kita bisa tidur dengan ayah kita. Ingat, anaknya berzina dengan bapaknya. Siapa bapaknya? Lot. Ini kisahnya. Setelah kemudian disemat kisah itu, lalu Al-Quran datang menceritakan sebaliknya, bahwa Lot adalah seorang yang sabar, seorang yang soleh, tidak pernah berlaku keji, bahwa Lot adalah merupakan Rasulullah dan hamba Allah. Harusnya kita punya perbandingan. Al-Quran ini datang yang tercatat isinya kriminalitas.
Yang baru datang isinya kebaikan. Seharusnya kita bangun pola pikir nih. Ya, bangun pola pikir ketika Daman dipandang sebagai orang yang buruk. Tapi nanti ada orang, tim revolusinya si Daman, membela kebaikan Daman. Untuk menunjukkan apa? Ada satu fitnahan yang terjadi di belakang. Maka karena Al-Quran itu datang daripada sisi Allah, sisi pencipta langit dan bumi, yang paling tahu terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini, maka Allah tidak ragu memberitakan firman-Nya. Maka Allah tidak ragu memberitakan apa yang terjadi di belakang. Maka tak heran diberitakan tentang Abraham, setelah itu keturunannya, setelah itu dibuatlah perbandingan kepada sejarah Isa. Kenapa itu bisa terjadi? Ini Nabi Muhammad nih. Ini save memorinya Nabi Muhammad. Jibril track recordnya daripada segala rasul karena dia menyampaikan wahyu. Oke. Setelah diberitahukan kepada Nabi Muhammad, Allah memberitahukan yang penting-penting saja tentang siapa Isa ini Muhammad. Karena Isa itu memiliki garis keturunan yang dulu juga seorang rasul, siapa Musa Muhammad. Oke. Dulu Abraham juga punya seorang anak yang itu sangat salih dan itu menjadi pengorbanan Muhammad. Masuk itu semua kisah dalam Al-Baqarah. Karena ingin memberitahukan hal-hal yang penting, hal-hal yang kalian pernah fitnah, enggak perlu tahu siapa Abraham itu. Yang ketika disebut Ibrahim di dalam kitab kalian itu Abraham, disebutkan satu sisi kisah daripada Allah, kalian tahu Ibrahim itu masuknya Abraham kan? Menunjukkan sehebat itu sastra, sehebat itu perkataan Allah. Allah sebutkan dengan kata Ibrahim, dengan mekanisme bahasa Arab, tapi otak kalian bisa mencerna itu Abraham. Ya kan? Jadi perlu tahu siapa bapaknya? Enggak perlu kan? Jadi perlu tahu bagaimana silsilah keluarganya, RT, RW, siapa ininya, siapa apa namanya itu, siapa pimpinan keluarga, dan wah gitulah, siapa pos kamblingnya, enggak perlu. Allah hanya menceritakan Abraham adalah orang yang mulia. Sekalipun dipelihara oleh penyembah berhala, dia tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Dalam kitab Yahudi, Abraham menyembah berhala. Ismail seorang anak yang suci, seorang anak yang mulia. Ya, tapi di dalam kitab kalian disebutkan, apa yang disebutkan dalam kitab kalian? Kita buka datanya. 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Siapa keturunannya? Sebenarnya kata malaikat itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Bagaimana sosok laku Ismail yang mereka jabarkan? Inilah sosok laku Ismail. Sosok laku Ismail, seseorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Talmud dan Midrash Yahudi menyemat bahwa Ismail pernah ingin membunuh Ishak karena ingin mengambil harta daripada bapaknya. Lalu bagaimana kita akan meragukan Rasulullah? Lalu bagaimana kita akan meragukan tentang Rasulullah sebagai Rasul? Sedangkan dari sisi Ismail yang akan melahirkan Rasulullah, mereka berhasil fitnah tuh. Kayak ibaratnya gini, kita tidak setuju dengan satu pemerintahan misalnya. Saya tidak setuju dengan pemerintahan Prabowo misalnya nih. Ya, ngapain kamu percaya Prabowo? Kamu nggak tahu ya kejadian sebenarnya Prabowo itu lahir daripada bapak dan mamanya itu orang gila misalnya, na'udzubillah. Nah ini bercanda. Nah, Masya Allah, kan? Nah ini contohnya. Saat kita tidak suka dengan satu perangai pemimpin misalnya. Nah, padahal Pak Prabowo ini adalah seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat bijak, dididik oleh keluarga-keluarga yang memiliki pendidikan. Maka era baru menceritakan apa yang terjadi di era lama yang telah difitnah. Bukankah kamu melihat Pak Prabowo? Ya, dia mempunyai paman yang ini. Di dalam kisah pamannya bagaimana dirawatnya Pak Prabowo, yang kemudian paman itu memberikannya kepada tantenya. Saat itu dia kuliah di sini, ya, dan bapaknya itu seorang letnan dan semua diceritakan. Semua sosok akan masuk ke situ. Jadi nggak perlu bilang ini pamannya siapa, nama bapak pamannya, nggak perlu. Cuma kisahnya apa yang terjadi untuk membela nama Pak Prabowo untuk jadi lebih baik. Itulah sistem daripada Al-Quran. Karena ini datang daripada Allah. Allah memberitakan hal yang penting. Muhammad, mereka telah fitnah di sini Muhammad. Maka engkau harus membela di sini. Di mana kakekmu, moyangmu Ismail, mereka fitnah. Akhlaknya bagaikan kuda liar. Bahkan dia menentang saudaranya sendiri yaitu Ishak. Apa kata Al-Quran terhadap Nabi Muhammad? Al-Maryam 54 boleh dibuka. Al-Maryam 54. Nih, kita melihat. Wahai waskur, ceritakan olehmu wahai Nabi Muhammad.
Kisah Ismail dalam kitab Al-Quran. Pertanyaan kita, ini daripada keturunan Ismail telah melahirkan yaitu Nabi Muhammad. Lalu untuk apa diceritakan kembali? Kenapa Allah perintahkan ceritakan kembali? Karena Allah tahu mereka telah ubah namanya seperti yang tadi. Kalau tidak ada fitnahan, lakunya seperti keledai liar ini, tidak akan ada perintah Allah yang seperti ini. Ceritakanlah Muhammad kembali cerita Ismail. Tapi Muhammad disuruh dan diperintahkan menceritakan kisah Ismail. Menunjukkan apa? Ada sesuatu yang penting di balik kisahnya Ismail. Yaitu tentang Ismail ini hamba dan utusan Allah. Ismail ini seorang Rasulullah. Akan tapi mereka di dalam mulut kejinya, mereka fitnah Ismail ini seakan-akan adalah pengingkar terhadap ketuhanan Allah. Seakan dia adalah pengingkar terhadap ayahnya, pengingkar terhadap siapa? Ishak, saudaranya. Ceritakan Muhammad. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Al-Quran. Ya, yang menjadi kalamullah, memberitahukan, ini yang terjadi Muhammad, ini yang kumaksud. Lalu perlukah dikasih tahu Ismail ini dari mana? Ya, siapa bapaknya? Dia pernah main kemana aja? Sekolahnya di mana? Ya, pernah kerja apa aja? Pengalaman kerja berapa lama? Siap bekerja dalam tim? Siap bekerja dalam tim ya? Siap bekerja di bawah tekanan ya? HRD dan semua? Nggak perlu. Yang perlu kisah Ismail ini yang telah kalian ubah, Muhammad ceritakan kembali. Itulah kelogikaan daripada Al-Quran. Saat kemudian Al-Quran menjabarkan bagaimana pemberitahuan dan apa yang dimaksudkan Tuhan terhadap diri kita semua. Oke, seperti itu ya, sudah terjawab. Tidak ada yang tidak terjawab di dalam Islam kepada orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Kepada kita yang awam, posisikan diri kepada andaikan kita tidak tahu, maka jangan lupa untuk menuntut. Karena menuntut ilmu itu penting, teman-teman. Oke, saya Ahmad Manuri. Di Al-Mandiki Reaction saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabar. Setelah ini kita tutup. Nah, kita bilang nih, kalau seandainya Bible mereka suci. Nah, Bible mereka suci ya. Kita buka nih. Bukti kalau Bible itu ditulis oleh manusia. Ini kita kasih nampak. Nah, yaitu disebutkan di dalam Tawarikh dan Kitab Samuel. Itu yang keras banget. Nah, 2 Samuel 3:23. 2 Samuel 3:23. Oke. Bentar. Perempuan Israel nih. Nah, ini dia. 32. Oke, sama 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 31 ya. Coba kita buka. Oke, 1 Tawarikh 31. Oke. Coba kita dilihat dalam kitab Samuel. Ini buktinya bahwa ini adalah benar-benar karangan daripada manusia. Apa karangan daripada manusia? Ingat, otak manusia itu terbatas. Maka apapun yang mereka catatkan akan ketahuan. Karena apa? Catatan itu akan bersalahan. 2 Samuel 3:2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak laki-laki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Oke. Anaknya yang kedua ialah Kileab. Ingat, bapaknya aja ingat, Abigail. Ya, anaknya siapa? Kileab. Oke. Kita buka 31. Inilah anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Anak sulungnya Ahinoam dari perempuan Israel. Anak yang kedua ialah siapa? Bapaknya aja ingat, Abigail. Siapa nama anaknya? Daniel. Lalu inikah firman Tuhan? Apakah ini kita akan menafikan bahwa Tuhan Maha Tahu? Ambigu dalam berfirman? Nah, sebelum Anda mengkritisi daripada kitab orang, Anda mengaca dulu kitab Anda sudah sejauh apa membohongi Anda. Nah, terima kasih teman-teman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala